Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial sebelumnya sudah dibahas mengenai variabel, eh, konstanta, input dan output serta format output. Pada tutorial kali ini kita akan bahas mengenai operator. Operator yang ada di bahasa sih. Pada pada video sebelumnya juga sudah dibahas ya sebenarnya tentang operator. Salah satunya ialah operator aritmatika, yaitu operator yang digunakan untuk operasi matematika. Ehm, kita akan bahas secara total mungkin ada 5 ya operator, meskipun banyak sekali operator. Kita akan bahas 5 karena kita akan pakai untuk materi-materi selanjutnya, dan operator ini sangat-sangat penting. Nah, operator aritmatika, nomor satu operator aritmatika kita sudah pakai sebelumnya, yaitu operator yang digunakan untuk operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, eh, dan hasil bagi ya. Nah, operator yang kita nggak akan bahas operator ini lagi, Anda bisa lihat di video sebelumnya. Kita akan bahas operator yang kedua, yaitu relational operator, atau di bahasa lain kadang disebut sebagai operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ini seperti apakah dia lebih kecil atau lebih besar atau lebih kecil sama dengan, ada beda ya. Lebih kecil seperti ini, satu lebih kecil dari 5, jawabannya apa, betul atau salah. Jadi kita lihat adalah outputnya ya. Kalau operator relasional atau operator perbandingan, nanti output yang diberikan itu dua, yaitu true atau false. Jadi benar atau enggak. Contoh operatornya itu seperti lebih kecil, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Dan satunya lagi mungkin agak beda, yaitu sama dengan, sama dengan. Jadi operator ini itu untuk ngecek apakah lebih kecil, misalkan seperti satu lebih kecil dari 5. Kalau ini untuk mengecek apakah satu misalkan lebih besar dari 5. Yang ini untuk ngecek apakah satu lebih kecil sama dengan 5. Nah, kalau yang ini kan satu lebih kecil dari 5, jawabannya adalah true. Yang ini jawabannya adalah false, karena kita tahu satu itu lebih kecil dari 5. Kalau yang ini jawabannya adalah true. Bedanya nomor satu yang ini dengan yang ini, lebih kecil dan lebih kecil sama dengan, adalah ketika angkanya 5. Kalau angkanya apakah 5 lebih kecil sama dengan 5, kalau ini hasilnya true. Kalau yang ini kalau dibuat seperti ini hasilnya false. Kenapa? Karena dia hanya terima kalau dia lebih kecil dari 5, nggak boleh sama. Yang ini juga mirip, yaitu lebih besar sama dengan. Jadi kalau 5 lebih besar sama dengan 5, hasilnya adalah true. Nah, seperti itu. Yang ini mengecek apakah 5 sama dengan 5. Jadi adalah operator makanya disebut sebagai operator perbandingan, membandingkan antara eh, operan satu dan operan 2. Nah, outputnya itu cuma dua, true atau false. Apakah satu lebih kecil dari 5? True. Apakah 5 sama dengan 5? True. Apakah 5 sama dengan 4? Misalkan. Jawabannya adalah false. Nah, operator ini sangat penting sekali karena akan dipakai di pertemuan-pertemuan atau di video-video selanjutnya. Seperti contohnya adalah untuk mengecek suatu kondisi seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu yang operator relasional ini. Kita akan langsung demonstrasikan di program. Saya akan buat file baru, namanya saya simpan latihan 4. Save. Seperti biasa kita buat dulu standarnya, include studio studio.h, kemudian kita buat main seperti ini. Nah, ini standar sekali. uh, kita akan bahas yang kedua, operator relasional atau perbandingan. Misalkan kita punya A nilainya 10, B nilainya 7, C nilainya
7, 10 ya. Dan seperti itu. Kita ingin ngecek apakah A, satu lagi mungkin ya. Kita ingin mengecek apakah A itu lebih kecil dari C, gitu kan? Jadi kita bilang printf, kita ngecek printf apakah A sama dengan B. Nah, itu mungkin itu dulu yang kita cek. Apakah A sama dengan B? Jawabannya adalah persen D. Apa yang kurang? Oh, sorry, ini sama dengan. Oke. Apakah A sama dengan A? Jawabannya pasti true. Oke. Yang perlu kita perhatikan seperti ini. Kita jelaskan tadi maka outputnya adalah true atau false. True itu true itu sama dengan 1, kalau false itu sama dengan 0. Jadi kalau dia true maka 1, kalau false adalah 0. Jadi outputnya dari operasi ini adalah true or false, true atau false, atau bisa juga berupa 1 atau 0. Kalau dia benar 1, kalau dia salah adalah 0. Apakah A sama dengan A? Jawabannya adalah true, karena A sama dengan A. Kita lihat outputnya. Kalau dia true, maka hasilnya 1. Apakah A lebih kecil dari B? Apakah 10 lebih kecil dari 7? Tidak, jawabannya salah. Karena salah, jawabannya outputnya adalah 0. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba lagi yang selanjutnya. Apakah A, gitu ya. Apakah A sama dengan B? Apakah 10 sama dengan 7? Jawabannya tidak, berarti dia 0. Gitu ya. Apakah A sama dengan C? Jawabannya adalah true. Karena dia true, jawabannya menjadi 1. Apakah A lebih kecil dari 10? Apakah 10 lebih kecil dari 10? Tidak. Jadi 0. Karena 10 dengan 10 itu sama. Apakah Oke, jadi kita balik sekali. Apakah A lebih besar dari C? Jawabannya adalah tidak, 0. Karena A sama C itu sama. Apakah A lebih kecil sama dengan C? Apakah lebih kecil atau sama? Jawabannya pasti true. Nah, jadi kalau ada sama dengan, dia bisa sama, bisa lebih besar. Jadi kondisinya ada, kita katakan dalam tanda kutip 2. Bisa lebih besar, bisa juga sama. Nah, kalau kita balik seperti ini, bisa lebih kecil, bisa sama. Gitu ya. Nah, itu adalah operator perbandingan, membandingkan antara dua buah operan. Seperti itu. Apakah A lebih kecil sama dengan C? Jawabannya adalah true. Apakah 10 lebih kecil atau sama dengan 10? Jawabannya true. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah operator logika. Nah, yang ini operator logika. Saya kasih catatan, ini adalah operator perbandingan atau namanya juga operator relasional. Yang selanjutnya adalah operator logika. Nah, operator logika ini ada 3 operator. Pertama adalah AND, yang kedua adalah OR, yang ketiga adalah operator negasi atau disebut sebagai NOT.
Kita akan bahas satu-satu. Operator logika adalah operator seperti ini. Operator logika itu operator untuk mengecek pernyataan. Misalkan begini, A lebih kecil dari A lebih besar dari 10. A lebih besar dari B, betul? Jawabannya adalah kita lihat, kita running ya. Betul. Nah, kita bisa kombinasikan dengan operator logika. A lebih besar dari B dan oke, kita akan bahas seperti ini. Operator logika N itu menggunakan tanda ini. Operator logika OR itu menggunakan tanda ini, dan yang ini menggunakan tanda seru. Ini tanda pipe 2 kali dan ini tanda N 2 kali. Jadi kita nggak tulis apakah A lebih besar dari B dan N atau NC lebih sama dengan A. Nah, kayak gini. Apakah A lebih besar dari B? Apakah 10 lebih besar dari 7? Betul. Dan nah, ini kita nggak bisa tulis AND di situ, tapi menggunakan simbol seperti ini. Outputnya juga sama, true atau false. Kita jalankan true ya. Gini, artinya gini. A lebih besar dari B dan C itu sama dengan A. Kayak gitu. Jadi operator logika itu digunakan juga untuk menggabungkan operasi sejenis operasi perbandingan. Logikanya seperti ini. Jika saya lapar dan ya, saya punya uang, maka saya beli KFC. Nah, kalau saya lapar dan saya punya uang, jadi dua kondisinya itu harus terpenuhi. Jadi kalau ini true, maka outputnya adalah true. Anda harus ingat, yaitu gerbang logika. Kalau di sini true, ini false, misalkan nih C sama dengan B, itu kan hasilnya kan C itu adalah 10, B adalah 7. 7 sama 10 kan beda, berarti ini adalah false. True dan false, hasilnya adalah false. Tapi kalau menggunakan OR, true dan false, outputnya adalah true. Jadi Anda harus ingat gerbang logika. Kalau di gerbang logika, true, N-nya adalah true. True and true, true. True and false, false. False and true, false. False and false, false gitu ya. Tapi kalau dia di OR gitu kan, true or true, true. True or false, true. False or true, true. False or false, true. Kan gitu ya. Itu yang harus Anda ingat. Jika bukan jika A lebih besar dari B atau C lebih besar dari B, C sama dengan B, jawabannya adalah true. Jadi A itu berapa? 10. Kita harus gini. 10 lebih besar dari 7 atau 7 lebih 10 sama dengan 7, jawabannya adalah ini kan 10 lebih besar dari 7, betul. Yang ini salah. Betul dan salah jawabannya, kalau dia pakai ini jawabannya adalah betul, jadi 1. Tapi kalau menggunakan N jadi salah. Nah, seperti itu. Jadi menggabungkan dua buah operasi itu N, itu logika. Nah, sekarang yang terakhir adalah negasi, not. Ini kan tadi jawabannya adalah salah, jadi 0. Nah, kalau 0, kalau kita kasih seperti ini, itu adalah operator negasi, itu akan membalik keadaan.
yang dari 0 menjadi 1, yang 1 menjadi 0. 10 lebih besar dari 7, itu true. True dan false, maka hasilnya false. False kebalikannya adalah true. Kenapa kebalikan? Karena ada tanda negasi ini. Ini yang awalnya true menjadi false. Ini adalah operator logika. Jadi operator logika itu ada and, or, dan negasi. Oke, saya pikir cukup. Selanjutnya ada namanya operator assignment. Operator assignment. Jadi saya akan tulis apa saja operatornya. Operator assignment, kita akan list. Satu itu sama dengan, sudah kita sering pakai. Yang kedua adalah plus. Plus, oh sorry, bukan plus plus, tapi plus sama dengan. Yang ketiga min sama dengan. Yang keempat bintang sama dengan. Yang kelima, ini banyak ya. Bagi sama dengan, dan yang terakhir itu adalah sama dengan. Ini operator. Oke, kita akan bahas satu-satu. Saya akan buat file baru saja. Sorry, kita simpan, namanya latihan 45.c ya, jangan lupa C. Save. Oke, supaya cepat kita copy di sini, kita hilangkan yang nggak perlu. Operator assignment yaitu operator yang digunakan untuk mengisi data pada variabel. Contoh, integer a sama dengan, jadi nomor 1 sama dengan a sama dengan 10, maka a sama dengan berapa? 10, betul? Oke. Sekarang bagaimana kalau saya tulis seperti ini? A sama dengan 11. A sama dengan 15. Sekarang yang mana yang dipakai A-nya? A-nya sekarang 10 atau 15? Kita lihat. A-nya adalah 15. Jadi ketika kita punya A sama dengan 10, kemudian di bawahnya kita tulis lagi A sama dengan 15, artinya nilai yang di atas diganti dengan nilai yang bawah. Selanjutnya, plus sama dengan. Nah, bagaimana kalau kita tulis seperti ini? Yang di atas adalah A sama dengan 10, yang di bawah A plus sama dengan 11. Kita running. Apakah outputnya? 25. Dapat dari mana? Nah, plus sama dengan artinya adalah ketika ada nilai di atas, kemudian kita plus sama dengan 15, artinya yang 10 ditambah dengan yang 15. Kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau sama dengannya ada 2 kali, jadi kalau seperti ini, itu artinya nilai yang di atas diganti dengan nilai yang di bawah. Kalau yang ini, nilai yang di atas ditambah dengan nilai yang bawah. Jadi hasilnya 25. Nah, saya akan jelaskan. Sebenarnya A plus sama dengan ini itu adalah shortcut. Sebenarnya ini sama saja A sama tambah 15. Nah, cuma cara singkatnya kita cukup tulis seperti ini. Sekarang ada lagi yang namanya A min sama dengan, anggaplah kita tulis 5 ya. Artinya 10 ditambah 15 dikurangi 5. Artinya nilai yang ada dikurangi 5, hasilnya 20. Kalau kita tulis seperti ini, A bintang sama dengan anggaplah 3, maka nilai yang sekarang dikali dengan 3. Jadi kalau kita tadi terakhir nilainya 20, 20 kali 3 adalah 60. Kita cek, betulkah? Betul.
Kalau kita ganti misalkan menjadi 2, maka menjadi 40. Jadi kalau bintang sama dengan, atau itu artinya mengalihkan yang ada dengan nilai suatu nilai. Persen sama dengan 3. Artinya adalah mem- artinya adalah seperti itu. Satu ya. Artinya adalah membagi nilai yang sudah, mencari sisa hasil bagi nilai yang sudah ada. Jadi kita ada tadi 30, 40, sorry, kita coba kita cek nilai sebelumnya berapa tadi. Oke, nilai sebelumnya adalah 40. Nilai 40 dibagi 3, sisanya adalah 1. Nah, jadi kita bisa tulis A persen sama dengan 3, berarti sisa hasil bagi, seperti itu. Oke, kita sudah bahas semua ya. Sebenarnya yang ini adalah shortcut. Kita bisa tulis sebenarnya ini hasilnya adalah sama dengan seperti ini. Yang ini kepanjangannya adalah seperti ini, dan yang ini kepanjangannya adalah seperti ini, dan yang ini adalah kepanjangannya seperti itu. Nah, variabel operator yang seperti ini itu apa namanya, dinamakan, itu kita bisa katakan sebagai shortcut. Ini coba kita perhatikan, outputnya sama saja, cuman daripada kita nulis panjang seperti ini, kita bisa memperpendek dengan cara seperti ini. Nah, itu hasilnya sama. Jadi di bahasa C itu punya shortcut yang bisa kita gunakan untuk operasi-operasi aritmatika. Oke. Selanjutnya adalah operator terakhir adalah increment dan decrement. Nah, increment dan decrement ini, increment itu artinya nilai yang sekarang ditambah 1. Decrement adalah nilai yang sekarang dikurangi 1. Oke, kita punya tadi seperti ini. Hasil terakhir berapa? 1. Bagaimana kalau A-nya kita tambahin 1? Jadi A sama dengan A plus 1. Itu menjadi 2. Oke. 2 kita tambah lagi ya. A sama dengan A plus 1 menjadi 3. Kita bisa singkat ini menjadi seperti ini, sama seperti ini. A plus sama dengan 1. Kita running, sama tetap kan, 3. Kita singkat lagi, karena ini cuma 1, penambahannya cuma 1, kita bisa singkat menjadi plus plus. Jadi nilai yang sekarang ditambah dengan 1. Kita lihat hasilnya. A sama dengan 3, sama saja. Nah, jadi yang ini itu sama. Nah, kebalikannya, A min berarti nilai yang sekarang dikurangi dengan 1. 2. Kalau kita tulis lagi A min berarti kurangi 1, kurangi 1, kurangi 1. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, oke. Saya pikir cukup. Nah, ini adalah operator-operator yang ada 5 operator yang sering kita gunakan di dalam bahasa C, terutama untuk bahasa C untuk awal-awal di bahasa C, awal pemrograman. Jadi ada operator aritmatika yang sudah kita bahas di video tutorial sebelumnya, ada operator relasi dan atau operator perbandingan yang terdiri dari lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan sama dengan. Ada operator logika, yaitu untuk seperti gerbang logika, yaitu AND,
or dan not, dan operator yang terakhir adalah operator assignment. Saya pikir ini cukup, dan operator ini akan kita pakai untuk selanjutnya di tutorial selanjutnya. Saya pikir cukup. Assalamualaikum warahmatullahi